Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rom ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan terkait ratusan ribu orang di GBK yang kemarin hadir, yaitu relawan Jokowi. Ternyata sesuai yang dilansir oleh Newsworthy, terungkap ratusan ribu orang di GBK ternyata bukan relawan Jokowi asli, tapi ada mobilisasi massa dari daerah. Nah, ini kalau benar berarti kita sangat menyayangkan, karena satu ya, nggak mungkin itu keluar dari uang pribadi untuk memobilisasi, pastilah uang dari pemerintah ataupun yang dari APBN. Padahal kita masih membutuhkan anggaran yang besar untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, misalnya untuk korban di Cianjur misalnya. Langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai yang dilansir oleh Newsworthy. Terungkap ratusan ribu orang di GBK ternyata bukan relawan Jokowi asli, tapi ada mobilisasi massa dari daerah. Jurnalis senior Hasbunu Arif mempertanyakan ratusan ribu massa relawan Jokowi yang menyambangi Gelora Bung Karno GBK pada Sabtu 26 November 2022. Kemarin apakah relawan asli atau genuine? Berdasarkan pantauannya bahwa yang datang itu bukanlah real relawan Jokowi, melainkan ada mobilisasi massa dari daerah luar Jakarta. Nah, benarkah mereka ini para relawan itu yang datang dengan sukarela dan berbondong-bondong menuju GBK? Kalau kita lihat dari bus-bus yang digunakan itu, kita sudah mengetahui bahwa para relawan ini didatangkan dari berbagai daerah. Ucapnya dikutip dari channel YouTube Hersubeno Point Minggu 7 November 2022. Selanjutnya, bahwa hal ini terlihat dari plat nomor mobil yang digunakan berasal dari daerah-daerah. Ini betul-betul Pak Jokowi itu unjuk kekuatan bahwa dia masih sangat didukung rakyat dan relawannya masih solid. Tapi sekali lagi, dengan melihat plat bus dari berbagai daerah, jadi kita paham bahwa ini mobilisasi massa dan bukan massa yang real atau genuine dari relawan Jokowi, ungkap dia. Sementara itu, kader Partai Demokrat mengaku menjadi saksi bahwa helatan yang digelar di wilayah Senayan disambangi cukup banyak orang yang hadir dengan menggunakan bus sewaan. Namun menariknya bahwa Panca mengungkap kebanyakan orang yang datang merupakan ibu-ibu pengajian lengkap dengan seragamnya yang diketahui datang dari berbagai daerah di wilayah Jakarta. Tadi pagi saya goes di Jakarta, start di kawasan Senayan dan ramai banget, tapi rata-rata relawan Jokowi yang saya lihat kebanyakan ibu-ibu dengan seragam pengajian. Ucap Panca dikutip dari Twitter pribadinya Minggu 27 November 2022. Belakangan diketahui bahwa relawan Jokowi yang hadir di acara bertajuk Gerakan Nusantara Bersatu di Senayan itu kecewa. Hal ini lantaran tak adanya sesi sholawatan kubro yang dijanjikan oleh panitia. Dilansir dari Tempo, Sumitri, relawan yang berasal dari Tegal, Jawa Tengah, dia mengungkapkan bersama rombongan pengajian sudah mulai berangkat dari Ba'da Isya sampai di lokasi sekitar pukul 3.30. Mengaku ingin bersilaturahmi dengan Jokowi, dia berangkat dengan bus yang sudah disewakan oleh pihak panitia. Yang ada senangnya ada enggaknya. Tadi katanya mau sholawat kubro, tapi ternyata enggak. Beda dari agenda, saya kecewanya di situ sih, ujarnya. Ya, sobat sekalian, jadi banyak yang dikecewakan pada acara yang bertajuk Gerakan Nusantara. Di antaranya adalah terutama ibu-ibu yang sudah berangkat dari subuh hingga dari malam pada Isya sampai subuh, melihat ada agenda yang adakan, yaitu sholat kubro, ternyata tidak ada. Jadi berangkat pada Isya, kemudian nyampe di sana subuh, ternyata acara yang dijanjikan oleh panitia itu tidak ada. Nah, kemarin sudah dibahas terkait juga relawan yang dimobilisasi dengan ada yang ngaku dibayar 100.000. Ada juga yang kecewa bahwa ada yang diberi makan siang, tetapi makan paginya diberi, makan siangnya enggak. Nah, itu sudah ada di pemberitaan. Jadi yang pertama, kita patut miris melihat kejadian mobilisasi yang dilakukan oleh pihak istana. Ya, jadi kita sangat menyayangkan ada acara yang di dalamnya ada mobilisasi, ya, karena memang
sesuai yang disampaikan ya, ada pengakuan diberi relawan itu bukan real ya, genuine, karena itu kelihatan dimobilisasi, dilihat dari mobil bisnya yang memakai plat dari daerah. Kemudian juga emak-emak kita juga banyak yang menyatakan kecewa, diantaranya berangkatnya itu ada rencana agenda untuk sholawat kubro dan silaturahmi sama Jokowi ternyata tidak ada, dan lain sebagainya. Nah, pertama tentu saja yang bagi kita yang tidak ikut kemungkinan juga kritik adalah anggaran gitu ya. Uang penyelenggaraan acara itu tidak tentulah bukan dari kantong personal atau kantong pribadi, tetapi itu pasti uang pemerintah, karena konon dengar-dengar itu biayanya sampai 100M. Nah, 100M itu kan lumayan buat sekarang kondisi lagi susah, lagi sulit ya. Itu bisa misalnya didonasikan ke korban bencana di Cianjur. Nah, terutama juga esensi dari kehadiran ataupun adanya relawan Jokowi itu sendiri. Kita ketahui Jokowi sudah jadi presiden ya 2 periode, dan sekarang tinggal menjalankan sisa jabatan kurang lebih 2 tahun ya. Nah, relawan itu kan fungsinya untuk memberikan dukungan secara sukarela untuk calon presiden yang akan maju di Pilpres. Nah, tetapi ini kan sudah terjadi ya, presiden sudah menjabat, kemudian sudah menjalankan masa jabatannya 2 tahun. Kemudian yang jadi pertanyaan selanjutnya dengan apa manfaat dari relawan itu sendiri. Nah, sedangkan kita ketahui untuk esensinya ya, tugas atau relawan itu sudah tidak diperlukan lagi, karena relawan itu untuk membantu ketika pencapresan ataupun ketika proses pemilu. Nah, sekarang kan sudah selesai. Nah, dan akhirnya tugasnya nggak ada ya. Nah, memang banyak sekali yang perlu kita lihat dari aksi memobilisasi massa dari daerah ya. Terlihat ada hasrat yang kuat ya untuk kalau kita melihat isi konten dari acara, misalnya untuk memobilisasi massa ya terhadap salah satu capres preferensi dari Presiden Jokowi atau dari lingkar istana. Nah, ini kan juga menjadi pertanyaan, mengingat sisa waktu Presiden Jokowi dan posisi Presiden Jokowi yang sebagai presiden yang harusnya menjalankan tugas sebagai presiden, yaitu mengurusi urusan rakyat, tetapi justru ya, akhir-akhir ataupun menjelang tahun politik ini lebih cenderung untuk mengurusi pemilu dan juga preferensi ya dukungan terhadap satu capres yang digadang-gadang menjadi preferensi Pak Jokowi. Nah, di satu sisi kalau untuk dukungan kemarin memang sempat viral atau heboh terkait ciri presiden yang disampaikan oleh Pak Jokowi, yaitu rambut putih dan juga wajah berkerut. Itu yang diartikan sebagai yang memikirkan rakyat. Nah, apakah itu sesuai fakta atau tidak? Sedangkan kalau kita melihat capres ataupun kepala daerah itu rata-rata sudah kepala putih semua, wajahnya berkurut. Tapi kemarin atau pada rezim sekarang banyak sekali kepala daerah yang justru kepala putih berkerut yang dinyatakan sebagai memikirkan urusan rakyat, justru tertangkap korupsi karena OTT ya. Nah, tentu saja kita rakyat mayoritas, terutama juga netizen juga tidak bisa sudah cerdas lah ya, sudah cerdas bisa menilai apakah hanya kriteria sederhana seperti ini. Mengingat kita ketahui ya, kembali lagi ya, presiden kecenderungannya lebih lebih memberikan preferensi atau dukungan ya kepada capres preferensi dari istana atau dari Presiden Jokowi. Nah, ada sebenarnya tugas yang numpuk yang seharusnya harus dikerjakan oleh Presiden Jokowi daripada melulu ya ngurusi calon presiden, dan memang
kalau kita melihat ada setidaknya hidden agenda ya, begitu berhasratnya Presiden Jokowi untuk mendukung ataupun memberikan preferensi terkait capres ke depan pada 2024. Nah, ada beberapa hal ya yang kemungkinan kalau kita melihat pemberitaan beberapa waktu yang lalu, bahwasanya setelah capres ya, setelah 2024 selesai, Pak Jokowi akan kembali ke desa, ke Solo dan menjadi orang biasa. Apakah itu bisa jadikan hal yang fakta, mengingat saat ini justru mobilitas ataupun manuver dari Presiden Jokowi menunjukkan arah masih mempunyai hasrat yang kuat untuk untuk mewujudkan keinginan politiknya. Di antaranya adalah memobilisasi relawan misalnya. Nah, ini kan terlihat bahwasanya masih ada kepentingan politik yang nanti itu setelah 2024 itu masih ada banyak sekali yang harus dikerjakan. Padahal harusnya pertama ya Presiden harus fokus. Yang kedua, setelah menjadi Presiden ya harus supaya jadi negarawan yang sejati ya harus lepas dari politik. Tetapi ini lebih cenderung ataupun lebih berhasrat untuk menjadikan posisinya untuk tetap ya dalam lingkaran politik. Nah, memang ada beberapa skenario ataupun yang namanya analisis, dan ini bisa benar atau tidak terkait begitu berhasratnya ya Presiden Jokowi mengingat masa jabatan untuk presiden 2 kali ini mau habis 2 tahun ini, masih ada kepentingan. Ada sekitar 4 kepentingan yang kemungkinan yang ini bisa dijadikan analisis ataupun sesuai dengan fakta real ya. Kenapa masih ngebet untuk berhasrat dalam politik ya. Yang pertama kemungkinan ya terkait masalah dinasti politik ya, mengingat saat ini kita ketahui ya Gibran itu kemungkinan ya masih mempunyai kemungkinan besar untuk maju dalam cagup ya. Kemudian menantunya ya, Bobi Nasution bisa maju lagi menjadi cagup, kemudian juga Kaisang bisa dimajukan sebagai wali kota. Nah, ini masih ada kemungkinan politik. Kemudian yang kedua itu kenapa ya ini ada semacam keinginan untuk mempertahankan posisinya untuk terus mengurusi politik. Di antaranya adalah masalah hukum ya. Ada kekhawatiran ketika setelah ditinggalkan oleh Presiden Jokowi, masalah-masalah hukum yang sudah dijalankan pada rezim Jokowi ini akan diangkat lagi. Misalnya masalah hukum ya yang berkaitan dengan nyawa manusia, yaitu Laskar FPI atau kilometer 50 yang kemungkinan nanti akan dituntut. Nah, kemudian kalau rezim ini berganti ya, kemungkinan akan ada yang namanya ubek-ubek ya untuk menagih ya keadilan kilometer 50, atau juga masalah hukum yang lain, misalnya tragedi Kanjuruhan yang saat ini belum selesai, yang itu terjadi juga pada pemerintahan Jokowi. Kemudian ya selanjutnya adalah masalah ini ekonomi ya, masalah proyek-proyek yang kemungkinan nanti kalau rezim ini diganti ya, maka tidak akan ada potensi untuk melanjutkan proyek tersebut. Saat ini yang proyek yang sangat dominan ataupun yang gede untuk bisa dilanjutkan adalah proyek IKN. Nah, proyek IKN ini sudah ada investornya, sudah ada nilai investasinya sangat besar sekali, dan ini diinisiasi pada rezim Jokowi, dan tentu saja Pak Jokowi tidak ingin rezim ini proyek ini berhenti di tengah jalan, yaitu bagaimana ketika rezim ini berganti ya pada 2024 itu berlangsung, setelah itu ya rezim jangan berganti supaya ada yang melanjutkan proyek-proyek strategis yaitu IKN.
dan juga alasan politik yang lain. Jadi memang masih ada kebutuhan yang masih ada banyak kebutuhan dan juga kepentingan politik yang sudah ada atau yang diskenario sebagai rencana yang harus dijalankan setelah Pak Presiden Jokowi ini tidak menjabat lagi ya jadi presiden, yang kemungkinan kalau kita melihat manuvernya ya ini jadi tidak fokus untuk mengurusi rakyat. Jadi presiden yang seharusnya mengurusi rakyat, apalagi tinggal 2 tahun, yang harusnya memperbaiki citra menjadi baik dengan sebagai berbagai aspek yang cenderung menurun ya, dari aspek hukum, politik, ekonomi dan lain sebagainya. Jadi hal-hal tadi itu yang kita juga diperkuat dengan data bahwasanya tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin itu sudah turun sampai 60%. Itu kan menjadi pelecut yang harus dijalankan oleh Presiden Jokowi untuk memperbaiki citra kepada rakyat ya, yang sekarang itu benar-benar sedang kondisinya dari segala aspek sekarang terpuruk ya, harusnya menjadi pelecut untuk memperbaiki sisa 2 tahun ini menjadi lebih baik dengan perbaikan dari segala aspek. Nah itu yang harus menjadi seharusnya menjadi hal yang harus legacy ya untuk perbaikan pada sisa pemerintahan Presiden Jokowi. Itu saja ya yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.